telah mengharamkan perbuatan dolim yang dilakukan diriku kepada hamba-hambaku, maka kemudian kata Allah, faja'altuhu bainakum muharramah, maka aku juga jadikan kedoliman itu haram kalian lakukan di antara kalian. Penjelasan-penjelasan di antara bainakum itu variasi kemudian. Bainakum itu bisa jadi di antara sesama orang mukmin, bainakum bisa jadi itu juga di antara sesama umat manusia, dan bainakum yang ketiga adalah sesama makhluk Allah. Jamaah rahimakumullah, sekedar untuk contoh kita, dolim yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita baca dalam kitabnya Imam Az-Zahabi, Al-Kabair. Di sana ada penjelasan seorang penguasa yang kemudian mengambil paksa hasil seorang nelayan ketika selesai melaut. Karena kemudian ikan itu tidak niat dijual oleh si nelayan, lalu kemudian diambil paksa oleh penguasa. Orang yang punya kekuasaan, yang merasa dia punya segalanya dan bisa diatur olehnya. Lalu kemudian si penguasa ini mengambil ikan itu tanpa keikhlasan dari si nelayan. Begitu kemudian dalam kisahnya dimakan atau dalam perjalanan menuju rumahnya itu, kenapa kemudian ikan itu dari mulutnya yang ada giginya kecil-kecil itu ada yang nyangkut sedikit di jempolnya, yang kemudian ini jadi sebab sakitnya. Jamaah rahimakumullah, dari yang sakit yang sederhana yang sedikit itu kemudian di malam harinya sampai ikan sudah dimakan bersama keluarganya oleh si penguasa tadi, ternyata kemudian jempolnya bengkak. Tidak sanggup menahan sakitnya sampai ke pagi hari datang ke tabib, maka sang tabib tidak menyarankan yang lain kecuali diamputasi. Begitu selesai diamputasi merasa lega, pulang ke rumah ternyata berikutnya bengkak lagi telapak tangannya. Sampai kemudian pagi demikian keadaannya, susah untuk menahan sakitnya, datang ke tabib, kembali tangannya dipotong. Tadi baru jempol, berikutnya kemudian tangan. Setelah tangan dipotong, merasa sudah lega. Ternyata berikutnya datang lagi, tidak hilang penyakit yang tadi. Sampai kemudian lengannya bengkak, dipotong sampai siku. Setelah siku dipotong, sampai kemudian berikutnya sama sakitnya, beratnya luar biasa, sampai dipotong sampai di bahu. Ulama yang ada atau orang alim yang tinggal berdekatan dengan beliau bertanya, wahai saudaraku, setiap pagi kamu datang ke dokter, begitu pulang dari tabibmu, bukan dokter, dari tabibmu, kenapa setiap itu pula tanganmu berkurang? Kemudian si penguasa tadi menyampaikan kisahnya bahwasanya pernah mengambil kena duri ikan. Dari mana kamu dapat duri ikan? Dapat ikannya. Aku ambil dengan cara paksa, punya seorang nelayan. Bisa jadi itulah sebabnya, kata sang alim. Mintalah maaf ke sana kalau ingin tubuh masih sempurna sebagian yang masih ada. Datanglah kemudian si penguasa tadi ke nelayan tadi, dijumpai kembali di pesisirnya. Kemudian bertanya, Pak, apakah Bapak masih kenal saya? Loh, kata si nelayan, emang Bapak siapa? Sayalah orang yang kemarin ngambil paksa ikan panjenengan. Oh, terus kenapa tangannya sekarang nggak ada? Ya inilah akibat dari perbuatan saya kemarin. Setelah basa-basi banyak hal, kemudian minta maaf dan kemudian dinyatakan saya maafkan. Bertanyalah sang penguasa, apa yang Bapak doakan kepada Allah sehingga saya diberikan azab yang seperti ini? Enggak ada, kata beliau, kecuali ada satu doa yang saya panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita tahu sebagaimana hadis Nabi, ada 3 doanya orang yang tidak akan ditolak oleh Allah dan tidak diragukan, ini pasti diterima oleh Allah dan dikabulkan. Salah satunya adalah doa al-madlum, doanya orang yang terdolimi. Kemudian nelayan itu mengatakan, aku hanya berdoa ketika tersadar bahwasanya ikanku sudah diambil dengan cara yang paksa. Kata beliau, aku doakan begini, kata beliau, Allahumma hadar rajul, ya Allah, laki-laki ini taqawwa alayya bid'afi, dia menunjukkan kekuasaan dan kekuatannya di hadapan kelemahanku. Fa akhadha ma razaqtani, dan dia mengambil paksa apa yang telah Engkau rezekikan kepadaku. Fa arini
ma qudratuka, ya Allah tunjukkan kekuasaan. Dalam hati yang marah, dalam hati yang kecewa, Pak. Orang terdalam itu berdoa, fa'arini, ya Allah tunjukkan. Tunjukkan ya Allah, ma qudratuka. Apa yang kamu lakukan kepadanya. Artinya ya Allah berikan dia balasan dari rasa sakit hati ini. Jemaah rahimakumullah, itulah kira-kira sebabnya banyak sebenarnya kalau kita gali bagaimana kemudian orang-orang yang melakukan kedzaliman itu tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia hari ini yang sudah medsos berjalan ini, ada orang yang kemudian menangkap tikus hanya untuk konten kalau tidak keliru. Tikus itu kemudian dikasih bahan bakar. Yang pertama dibakar itu dari ekornya. Karena tikusnya merasa kepanasan, menggeliat di tangannya, lepas. Begitu lepas, tikus itu membawa api. Api itu kemudian yang dibawa di ekornya itu nempel di kertas, nempel di korden, lari ke spray, sampai satu rumah itu habis. Itulah yang Allah pesankan, wa ja'altuhu bainakum muharrama. Aku jadikan dolim itu haram kalian lakukan di antara sesama kalian, sesama orang beriman, sesama umat manusia, sesama hamba Allah, sesama makhluk Allah. Memang ada makhluk Allah itu yang boleh dibunuh. Kalau dibunuh, bunuh aja sekalian, nggak perlu didolimi dulu. Jamaah rahimakumullah. Jadi jangan sampai di rumah tangga kita itu kemudian ada kedzaliman-kedzaliman yang terjadi kepada keluarga kita. Karena kita tidak mampu kemudian menahan amarah sehingga berlarut seperti itu. Jamaah hadirin rahimakumullah. Jadi yang berat itu kata Imam Ali radhiyallahu taala anhu, bahwasanya orang bertakwa itu dia seharusnya punya karakter ini, al-afwu indal ghadab. Memberikan maaf di saat sedang marah. Kalau kita lihat sejarahnya beliau ketika Rasulullah datang ke rumahnya Fatimah, kemudian Rasulullah bertanya, "Ya Fatimah, aina zaujak?" Mana suamimu? Fatimah enggak jawab. Nabi tahu kalau Fatimah begini ini ada sesuatu nih, diam begini. Oh, ada masalah nih. Rasulullah tidak banyak berbicara, kemudian keluar rumah. Paling juga Ali sedang membawa rasa itu perginya dari rumah. Jauh-jauhnya Ali kemana? Paling juga ke masjid. Alhamdulillah begitu nyampe masjid ketemu. Maka Nabi bangunkan, ya Aba Turab, wahai bapaknya debu, artinya sedang tiduran karena lantai Masjid Nabawi belum seperti hari ini. Sebelum juga seperti masjid kita hari ini. Jamaah rahimakumullah, itulah ketika Ali marah, ketika dalam rumah tangga itu ada masalah, tidak sampai menimbulkan hal-hal yang berat sehingga kehilangan ridho kepada istrinya. Ini bisa kita koreksi untuk diri kita, Pak. Bagaimana marah kita sama keluarga. Dan kita itu kalau marah, kebanyakan laki-laki kalau udah marah di rumah, Masya Allah. Yang tidak pernah dilakukan kemarahan di luar rumah, itu semuanya dipraktekkan di rumah. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Luar biasa dengan dalilnya, wah pokoknya tidak ada kemudian yang melebihi dari dirinya ketika dalam rumah tangga. Seakan-akan demikian. Jamaah rahimakumullah, inilah yang keliru dari kebanyakan kita. Justru orang rumah itu jadi lampiasan-lampiasan hal-hal buruk. Padahal kata Nabi ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling baik? Maka Nabi menjawab, khairukum li ahlikum. Yang terbaik dari kalian adalah orang yang baik pada keluarganya. Memperlakukan dengan baik, bergaul dengan baik, kata-kata yang baik, memberikan senyuman yang terbaik, pelayanan yang baik. Tapi kadang justru orang di rumah itu mendapatkan pelayanan sisa, Pak, kebanyakan dari suami. Senyumnya senyum terbatas. Sementara kalau di luar rumah, nyapa tetangga dengan ramahnya luar biasa. Nyapa apalagi orang yang gak dikenal di jalan. Belum dikenal saja senyumannya Masya Allah. Dijaga sebaik-baiknya, diatur kata-katanya. Ini berat kami sampaikan buat kita, saya pribadi. Karena khawatirnya ini tidak kami lakukan di rumah. Cuman ada keuntungannya ketika kita itu ingat, saya sampaikan begini di mana. Ya Allah, saya tertegur dengan ayat Allah apa? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu marah besar, benci kepada orang yang hanya mampu mengucapkan tapi tidak dipraktekkan.
Itulah yang jadi pengingat buat kami ketika mungkin rasanya pengen marah. Ingat salah satu ayat Allah. Ya Allah, memang marah itu bekal kita, Pak. Bekal kita. Sebagai apa? Bukan untuk dilampiaskan marahnya, untuk mendapatkan keberkahan yang besar dari rasa marah yang kita tahan. Ketika orang yang mampu menahan rasa marahnya, itulah dikatakan orang yang sabar. Orang sabar itu bukan berarti nggak punya amarah, punya, cuman dia mampu mengendalikan. Dan setiap kita baca sabar, sabar, dan sabar dalam ayat itu, pasti orang sabar itu minimal dibersamai Allah dan nanti dijanjikan jannah Allah. Cuman kadang kita lupa dengan ayat-ayat Allah. Jamaah rahimakumullah, itu yang pertama, al-afu indal hisab. Marah di saat sedang marah-marah, sedang memberikan maaf sedang dimarah-marahnya. Bahkan ada satu komunitas, Pak, yang beliau ini belajar. Justru ketika sedang kena musibah yang harusnya dia marah, bukan marah yang nampak tapi langsung syukur. Alhamdulillah. Begitu kendaraannya ketabrak, ya alhamdulillah. Begitu anaknya bermasalah, alhamdulillah. Disyukuri karena berarti dia sedang sadar, saya salah didik dengan anak saya akan segera berubah. Disyukuri ada pengingatnya, jangan sampai dilalaikan semuanya. Itulah jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, al-jud fil usrah, menjadi orang yang dermawan di saat kondisinya melarat. Kalau orang kaya dermawan, itu tidak salah dan itu baik buat diri dan hartanya. Tapi ada yang lebih baik lagi ketika orang itu di kondisi melaratnya dia tetap dermawan. Karena ucapan ini dari Ali radhiyallahu taala anhu, kita ambil kisahnya dari Ali juga. Ketika beliau selesai bekerja dan mendapatkan upah berupa gandum, tiba-tiba datang orang memintanya, "Ya Ali, kami sudah sekian hari tidak makan bersama keluarga dan anak-anak." Dikasihlah oleh beliau sebagian dari gandum yang didapat. Apakah selesai? Berikutnya datang lagi orang yang meminta, "Ya Ali, kami juga sama, belum makan sudah sekian hari. Kasihan anak-anak. Kalau saya sih nggak masalah, anak-anak aja yang kami pikir." Dikasih lagi, Pak. Sampai datang lagi berikutnya, sampai habis. Itu gandum yang harusnya cukup untuk makan keluarganya. Karena ada yang datang merasa lebih membutuhkan. Maka inilah keimanan para sahabat, ketakwaan para sahabat itu, Pak. Insyaallah. Maka kata para ulama, orang yang mendapati hal ini pada dirinya sudah selevel lah dalam hal itu keimanan dengan para sahabat Nabi. Dan siapapun boleh untuk memiliki hal ini dan berpeluang besar untuk memilikinya. Di saat kondisinya melarat, mungkin kalau uang yang ada tinggal itu saja yang kita miliki, ada orang yang minta dengan kita. Kita ini kan diuji, dikasih apa tidak. Sama-sama butuh perjalanan misalkan kemana, tapi ongkos cuma segini. Beriman apa tidak kita? Bersandar apa tidak dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang kadang kita hanya tahu bahasa-bahasa Qur'annya, sementara kadang terjemahnya kita tidak terjemahkan. Di kondisi begini biasanya Allah akan uji, Pak. Uang yang cuma itu aja yang kita miliki, tiba-tiba datang orang yang lebih butuh dari kita. Dikasihkan apa tidak? Jamaah rahimakumullah, di rumah-rumah kita semua yang hadir di sini bukanlah orang yang melarat. Seandainya orang datang ke rumah kita minta sebagian dari harta kita, bukan sebagian diparuh dua, tidak. Kadang kebanyakan kita, Pak, masih mikir untuk ngasih. Jamaah rahimakumullah, kalau kita masih mampu di kondisi melarat sekalipun, bukan miskin, Pak. Melarat ini mungkin di bawahnya garis kemiskinan. Sudah bersejajar mungkin dengan kefakiran. Di kondisi itu kita masih mampu memberikan yang terbaik pada saudara kita, keluarga kita, maka itulah yang harusnya kita lakukan. Dan ini juga Allah ingatkan, pelajaran buat kita. Kalau yang pertama tadi ada satu kisah, memaafkan di saat posisi marah itu. Ali bin Hasan, beliau ini punya Ali bin Husin. Beliau ini punya pembantu yang beliau amanahkan seorang anak untuk dijaga. Qadarullah kemudian ketika satu kejadian, anak tadi ketumpahan air panas. Kemudian datanglah Husain
mau marah kepada pembantunya, diingatkan oleh pembantunya. Salah satu yang diingatkan itu dalam surah Ali Imran ayat yang ke-134 yang dibacakan kemudian, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Alangkah baiknya kalau panjenengan itu menjadi orang yang disebut Allah al-kadhimin, orang yang mampu menahan amarahnya dan memaafkan orang yang bersalah di hadapannya. Saat itu juga rasa marah langsung ditahan dan segera memaafkan. Jemaah rahimakumullah, ini bisa kita praktekkan. Kemudian yang kedua terkait dengan harta, di posisi kita melarat sekalipun kita diminta untuk tetap bisa menjadi orang yang dermawan, maka Allah juga ingatkan setelah bercerita tentang surga, yang surga itu kata Allah Subhanahu wa taala, uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang bertakwa. Siapa orang takwa itu? Alladzina yunfiquna amwalahum fisyarra'i wad dharra, orang yang mampu bersedekah di kondisi dia tidak mampu dan sekaligus kondisi dia sudah berada. Itu dalam satu ayat Allah jelaskan tentang kedua hal ini. Jemaah Allah, kadang kita mampu berbagi hanya ketika kita ada uang. Maka kemudian ketika ada orang yang minta untuk kita, ketika uang tinggal segitu-gitunya, kita banyak-banyak menahan diri. Inilah ujian buat kita. Level ketakwaan kita akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah al-judi fil usrah, setelah kita menjadi orang yang mampu bersedekah di tengah-tengah kemelaratan kita, maka yang ketiga kata beliau, wal iffah, menjaga diri dan kemuliaan fil khulwah, di saat kita sendiri. Kadang orang itu kelihatan nampak solihnya, nampak menjadi orang yang bertakwa, nampak orang yang taat kepada Allah ketika di rame-ramenya orang. Dijaga perilakunya, dijaga lisannya, dijaga pandangannya, ditundukkan, pokoknya diolah sebaik mungkin sebagaimana memang itulah karakternya ketika bersama orang. Karena dia paham orang akan menilai dirinya bukan hanya dari ucapannya tapi juga dari gerak-gerik tubuhnya. Dan itu sudah menjadi karakter kehidupannya. Tapi bisa kita lihat bagaimana apakah dia mampu menjaga diri seperti itu ketika dia sendiri. Sendiri ini bisa jadi memang betul-betul sendirian atau sendiri dalam arti satu kelompok dirinya saja. Karena orang melakukan kejahatan tidak semuanya sendirian, ada yang berkelompok. Mumpung lagi sepi kelompok kita, yuk beraksi. Satu kelompok. Apalagi kalau jelas-jelas sendiri. Yang tidak seharusnya di markup dalam pekerjaannya tiba-tiba di markup. Jadilah kemudian bentuk korupsi. Saat itu dilakukan di kondisi dia sendiri, baik sendirinya betul-betul sendiri atau sendiri yang punya keputusan untuk melakukan itu. Ini tanggung jawab saya, ini pekerjaan saya, ini saya yang tahu, saya yang atur. Semuanya dikerjakan secara pribadi dan dia mampu melakukan itu. Maka korupsi itu terjadi di situ karena dia merasa kuasa di situ. Sama halnya ketika dia sendirian, dia kuasa menjaga dirinya, harusnya sepenuhnya dia mampu di saat tidak ada orang, sekaligus ketika juga bersama dengan orang banyak. Orang yang mampu menjadi dirinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwasanya Allah itu muraqabatuhu, dekat dengannya. Sebagaimana kita pahami, Allah itu bersama kita di mana saja, aina ma kuntum. Fasamu wajh Allah, di situ juga Allah memperhatikan kita. Jamaah orang Allah, ini diantara hal-hal yang berat. Mari kita koreksi diri kita. Sudahkah kita bisa berlaku seperti itu? Di saat kita sendiri, adakah keharaman-keharaman yang kita langgar? Mungkin kita lihat HP, ini HP kita Pak, di posisi sendirian Pak. Ada tidak yang haram yang harusnya kita lewatkan dari HP kita ini? Jangan dikira karena tidak melihat fisiknya langsung, kemudian baru dikatakan haram ketika fisiknya yang kita lihat, maka haram buat mata kita. Tidak Pak. Lihat gambar-gambar yang tidak diperkenankan untuk kita konsumsi bagi konsumsi mata kita, pandangan kita, karena akan mengotori otak dan hati kita. Bisa jadi itu satu hal yang harusnya kita hindari. Di saat sendiri kita justru akan menjadi orang yang paling besar dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah hadirin rahimakumullah.
Sekali lagi, dari hal ini semuanya sebenarnya berat-berat. Pertama tadi memaafkan di saat puncak-puncaknya kita marah kepada siapapun. Yang banyak-banyak sering terjadi ini, Masya Allah, ketika orang itu merasa lebih baik dari orang lain. Baik dia sebagai pimpinan di sebuah tempat perusahaan, bahkan mungkin sampai di rumah. Atau yang kedua, dia menjadi orang yang dermawan, justru mampunya hanya ketika dia berharta. Ketika dia merasa yang awalnya berharta kemudian jadi kurang berharta, ketika datang orang memintanya, jangan sampai dia kembali menjadi orang yang pelit luar biasa. Karena merasa saya pun sama dengan kalian, tidak punya harta. Bahkan mungkin bisa jadi menghardik orang yang datang. Na'udzubillah, itu bukan karakter kita orang-orang yang beriman. Karena ketakwaan cirinya yang lain sudah kita miliki. Minimal kita tidak meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiganya tadi al-ifwah, menjadi orang yang mampu menjaga diri dari hal-hal yang Allah haramkan fil khulwah, di saat justru kita sedang sendiri. Jamaah rahimakumullah, barangkali di sini ada yang ditanyakan sebelum yang keempat, atau ada hal yang lain perlu di-sharingkan, boleh. Ustaz, sedikit di luar tema Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini satu pengalaman buat saya, Ustaz. Saya pernah menghadiri sholat jenazah di salah satu masjid, di mana mayat yang ingin disolatkan itu ditempatkan di posisi ini laki-laki, mayat laki-laki, di mana posisi mayat ditempatkan kepalanya di sebelah selatan. Biasanya kan kita ini lakukan di sebelah utara. Artinya posisi mayat ini posisi kepalanya di sebelah kanan imam. Ini biasanya yang kita lakukan. Tapi di salah satu masjid ini di posisi kiri imam, berarti di sebelah kepalanya di sebelah selatan. Kalau perempuan itu memang tetap seperti biasa di posisi kanan imam atau sebelah utara. Pertanyaan saya Ustaz, sewaktu kita kan merujuk kepada Nabi ya, waktu Nabi wafat kemudian disolatkan oleh sahabat, bila posisi kepala Rasulullah itu di mana, posisi di mana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya juga pernah jumpai hal yang sama. Dan terus terang untuk ilmunya saya belum dapat. Tapi sempat hari itu kita tanya kepada kiainya yang mau mensolatkan, Pak Kiai, kenapa kemudian kita solatkan laki-laki? Ini justru berbeda Pak. Kalau perempuan itu di posisi sebelah kiri imam kepalanya, kalau laki seperti biasa. Kebetulan hari itu adalah perempuan. Justru kebalik dengan pengalaman panjenengan. Beliau tidak menjelaskan banyak, tapi kata beliau, inilah yang kami dapati dari guru kami. Kami hanya melakukan apa yang kami dapati dari guru kami. Oh ya sudah. Setelah itu saya belum pernah lagi kemudian mendalami untuk bertanya, dan sampai hari ini dapat tugas nih untuk saya dalami berarti. Jadi untuk menjawabnya belum bisa kita paskan pakai buku kitab apa, karena ini teman-teman memang tidak banyak yang begini, hanya sebagian kecil saja. Nah untuk Rasulullah SAW, para sahabat itu melihat kebiasaan Nabi sebelum kemudian beliau sendiri disolatkan oleh para sahabat, di mana terutama ketika kemudian Hamzah itu disolati sampai 70 kali, di mana Hamzah adalah orang yang begitu menjadi perhatian dalam hati Nabi, yang ketika di Uhud itu kemudian menjadi salah satu syuhada. Maka Hamzah itu disolati yang pertama, kemudian diambil sahabat yang lain, Hamzah masih tetap di situ, posisinya sama sebagaimana yang kita ketahui, dan begitulah fikih yang kita pahami bahwasanya salat laki-laki itu kepalanya
melintangnya adalah di hadapan imam yang itu di posisi kanan. Sementara untuk praktek sholatnya kan kita paham kalau laki-laki ya kita imam dekat dengan kepala dan perempuan di dekat dengan bagian tengah. Jadi untuk lebih detailnya saya mohon maaf untuk bisa jelas belum dapat ilmunya. Tapi pengalaman kita berbeda. Justru untuk perempuan itu di kepalanya agak ke kiri dan kalau laki-laki sama seperti biasa. Jadi mohon maaf lagi, jadi belum jelas, belum lengkap ini. Untuk Rasulullah, sebagaimana para sahabat melihat ketika Rasulullah mensolatkan sahabat-sahabat yang syahid, maka Rasulullah pun disolati sebagaimana beliau melihat Rasulullah mensolatkan para sahabat. Kepala kita imam di sini, kepalanya pasti di sebelah sini yang imam menghadap ke situ. Coba sementara. Baik. Ada lagi? Jadi belum ini Pak ya, kita ngambil dalil masih belum berani karena saya hanya dapati dari yang saya tanya Kiai itu menyampaikan ini dari guru saya. Jamaah Allah, barangkali ada yang lebih paham dari itu mungkin boleh nanti dijelaskan karena saya terus terang belum dapat ilmu tentang ini. Karena yang kami tahu yaitu tadi sama-sama sebagaimana umumnya kita dapati. Kita sholat baik laki-laki atau perempuan tetap posisi melintang kepala di depan imam adalah sama posisi sebelah kanan. Ada lagi Pak? Atau yang terakhir saya sampaikan kalimatnya Ali radhiyallahu taala anhu. Yang terakhir ini wa qaulul haqqu liman yakhaf aw yarju. Berkata tetap perkataan yang benar, perkataan yang sejujur-jujurnya kepada orang yang dikhawatirkan menimbulkan sesuatu yang kurang baik. Mungkin ini penguasa. Mungkin ini orang yang bertugas yang punya hak besar terhadap peraturan-peraturan yang akan menjalankannya dan kita berada termasuk orang-orang yang akan diatur di situ. Tapi ketika peraturan itu sesuatu yang mungkin jelas-jelas melanggar baik dari norma apalagi syariat, kita perlu tegaskan kepada dia. Makanya kalau diberikan kesempatan para ulama itu kan pengennya datang ke para penguasa menyampaikan hal yang begini, ini keliru, ini keliru, ini keliru. Tapi dulu ada yang melakukan itu, begitu selesai melakukan itu justru hal buruk terjadi. Inilah ketika penguasa tidak sepenuhnya berpandangan dengan pandangan Islam. Atau kata Ali, wa qaulul haqqu liman yarju. Berkata yang benar kepada orang yang diharapkan kita mendapatkan manfaat darinya. Tidak semua yang dia lakukan dibenarkan walaupun dia salah. Kenapa? Kita butuh untuk mendapatkan manfaat. Orang yang senantiasa membenarkan padahal dia salah, bahkan membela kesalahan-kesalahannya, ini tandanya bahasa kurang enaknya itu dia seorang penjilat. Ya gambaran kecilnya politisi hari inilah kebanyakan. Walaupun sudah jelas-jelas salah, wah tiba-tiba kemarin langsung disambut dengan hampir rapat paripurna. Padahal MK sudah jelas-jelas memberikan keterangan yang cetowelo katanya gitu, Pak. Sudah jelas. Tapi masih juga disambut untuk menetapkan bahwasanya putusan MA lah yang kita pakai. Maka terjadilah kerusuhan-kerusuhan, kejadian yang besar sampai kemarin masih ada susulan-susulannya. Jamaah rahimakumullah, tidak kita melihat ke yang besar-besar begitu di tempat kita. Atau mungkin orang-orang yang biasa mendapatkan manfaat dari orang lain. Ketika orang itu salah, kita juga mesti mengatakan, Pak itu keliru, itu salah, sebaiknya tidak demikian. Walaupun akibatnya nanti kita nggak dapatkan manfaat lagi dari dia. Memang berat, maka dikatakan dalam sebuah kalimat itu kan, katakanlah yang baik-baik walaupun nanti terasa pahit hasilnya. Jamaah rahimakumullah, ini kadang kita tidak sanggup mengungkapkan itu. Kenapa? Takut tidak mendapatkan manfaat lagi darinya. Kalau itu kita lihat ke hal besar, untuk demokrasi kita, politisi kita sudah disandra itu semuanya. Sehingga begitu kemudian terjadi hal-hal yang seharusnya dia mampu menepis itu, diancam dengan hal-hal yang memberatkan berikutnya, maka kemudian, oh Bapak itu benar, bahkan dibela dengan narasi-narasi yang luar biasa baiknya, seakan tidak ada salahnya, tidak ada yang kurang dari seseorang itu. Jamaah rahimakumullah, qaulul haqqu liman yahaf au yarju. Ini sesuatu yang berat kita mengatakannya. Paling kita berani di belakangnya sebenarnya
itu salah, cuma saya nggak berani ngomong. Kenapa? Saya terlalu banyak dikasih sesuatu olehnya. Ngiluh kita mengungkapkan yang baik seakan-akan begitu, Pak. Ini jadi pelajaran buat kita dan ini memang berat kata Ali. Maka dikatakan as'abul a'mal, amalan-amalan yang berat. Tapi kalau orang itu mampu melakukan itu, maka dia punya karakter takwa yang luar biasa. Menyamai atau mungkin bisa sejajar dengan keimanannya para sahabat. Karena para sahabat dulu kalau memang salah, siapapun dari sahabat-sahabat itu dikasih tahu. Kenapa? Konsepnya adalah sebagaimana konsep Quran. Kita memberikan nasihat, kita siap juga diberi nasihat oleh orang lain. Tapi ketika orang itu punya kuasa, biasanya sulit langsung menerima apa-apa yang mestinya langsung diterima. Mungkin keburukan-keburukannya, kekurangan-kekurangan yang kita ingin luruskan, justru itu dibantah. Bantahnya tidak di depan kita, bantahnya langsung tangkap dia, karena penguasa dia. Atau mungkin kalau di lingkungan-lingkungan kita nih, tahun depan gak usah dapat dia bantuan ini dari pemerintah, tarik dia ininya, persulit BPJS-nya dan lain sebagainya. Itu cara dia melawannya. Dan setelah itu mungkin kita nggak diajak ngomong, diabaikan. Padahal kemarin baik-baik aja. Selesai kita mengungkapkan yang baik untuk dirinya, perbaikan untuk akhiratnya, bisa jadi memang pahit untuk kita. Yang mampu melakukan itu adalah orang yang betul-betul memiliki ketakwaan yang tinggi. Jamaah rahimahullah, semoga yang 4 ini jadi pelajaran besar buat kita. Semuanya berat-berat, Pak. Saya praktekkan ini belum maksimal. Enggak usah maksimal. Sekian persennya masih belum, Pak. Jamaah rahimahullah, di mana dipraktekannya? Di rumah. Kalau di luar rumah mudah. Saya dihina orang di jalan, dasar bodoh, jalan enggak lihat-lihat. Mudah saya maklumi orang itu. Saya maafkan mudah. Tapi begitu di rumah, padahal kita yang salah, istri yang kena, anak-anak yang kena. Ini nih pelajaran pertama yang harusnya kita praktekkan itu justru di rumah. Karena kita merasa kita penguasa utama di rumah. Tapi begitu kita jadi penguasa, mendapatkan sesuatu yang keliru di rumah, harusnya kita juga mampu sepenuhnya menguasai diri kita. Jamaah rahimahullah, apalagi kemudian yang ketiga, al-ifwah indal khulwah. Kadang di posisi sendirian saya sering lalai. Lalainya di mana? Kadang berhayal yang ketamanna itu enggak boleh, tapi kadang terjadi. Ya Allah, kalau saya begini akan begini, padahal enggak boleh. Inilah di antara kepeleset-kepelesetnya kami pribadi ketika di posisi sendiri. Padahal harusnya itu enggak boleh. Manakala enggak boleh ya sudah, jangan dikerjakan. Tapi kadang karena yang menemani kita ini tidak pernah istirahat untuk mengganggu, kita kadang kena lalai, maka disitulah dia bekerja. Harapannya justru ketika dalam sendiri itu kita semakin ingat dengan Allah, maka dianjurkan ketika sendiri di mana-mana kita perbanyak istighfar, perbanyak salawat, perbanyak doa-doa yang kita bisa baca. Kalau perlu hafalan Quran diulang-ulang. Untuk mencegah jangan sampai di saat sendiri kita justru mudah diganggu. Kalau di rame-rame begini, Pak, ibaratnya setan tuh nggak terlalu berani untuk mengganggu. Kenapa? Kita lagi fokus kepada satu arah mungkin kalau lagi ngaji begini. Kadang kita diajak untuk ngobrol satu sama lain agar tidak terlalu fokus dan sebagainya. Itulah cara-cara dia. Di saat kita rame-rame, apalagi kondisi sendiri. Dan mampu kita melawan itu, ketaatan dan ketakwaan kita bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syuruk dan terbitnya sudah lewat. Mohon maaf atas pertanyaan tadi yang belum maksimal. Nanti insya Allah semoga ada kesempatan berikutnya untuk kita berjumpa baik di forum ini atau tidak, Pak. Akan kami sampaikan. Ini terus terang jadi PR dan pelajaran yang terlewat untuk kami dapati. Padahal bisa jadi di tempat lain orang itu punya pertanyaan yang sama cuma belum tersampaikan. Agar kemudian jadi pencerahan, kalau memang ini ilmu perlu kita praktekkan, monggo kita lazimi. Kalau ternyata tidak, monggo kita sampaikan ketidaklazimannya itu. Jamaah rahimakumullah, mohon maaf atas kekurangan-kekurangan ini. Di mana kita bisa dapati makalah ini, kalimat ini boleh dibuka di kitabnya Imam An-Nawawi Al-Bantani di Nasaibul Ibad bab Ar-Rubai
Di bab 4-nya yang mana ungkapan 4444 karena beliau menampilkan di Nasaihul Ibad itu ada yang 22, yang perintahnya 22, hikmahnya 22, ada yang 33, ada yang 44. Nah, ini di bab yang Ar-Rubai, yang bab 44 yang beliau sampaikan. 4 ungkapan si fulan, 4 kalimat Nabi, 4 kalimat para ulama dan sebagainya seperti itu. Jamaah rahimakumullah, kenapa ini sampaikan kitabnya? Karena di sini saya lihat Ustaz Deris juga mengkaji ini Nasaihul Ibad kalau nggak keliru. Makanya saya ternyata sudah biasa jamaah di sini dengan kajian Nasaihul Ibad. Khawatirnya dianggap terlalu filosof di sana tuh, terlalu tasawuf di sana. Kita ngambil yang tidak terlalu dalam. Ini barangkali jamaah Allah semoga jadi pelajaran buat kita, terutama untuk saya pribadi. Semoga pelajaran berat ini bisa kita jalani walaupun mungkin tertatih. Semoga dengan tertatih bisa pelan-pelan menjadi hal yang biasa. Terutama ketika terkait dengan emosi untuk kita sama-sama bisa menjaga itu. Aqulu qauli hadza wa astaghfiruhu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi mohon kebesarannya untuk memaafkan keliru dan khilaf saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.